Kita cintai Bapak Gubernur Jambi, Bapak Haji Samsuri Agus, beserta seluruh pejabat provinsi yang hadir pada hari ini, Bapak Wakil Bupati dan Unsur Program Pindah Kabupaten Desa Pemuncak, hari ini sekalian berbahagia. Kedatangan Bapak Menteri PU, semenjak beliau dilantik Pak Menteri PU ini, tepuk tangan untuk beliau. Jadi kita nggak salah lagi. Ya, kita betul-betul bersyukur bisa bertemu Pak Menteri ini setelah pelantikan beliau ini. Kami ucapkan pindah lokasi ke sini ya, dengan semua sosialisasi yang telah kita laksanakan. Kedatangan Menteri hari ini, rencana pembuatan bendungan Batang Asai ini, dan insya Allah nanti kami mohon arahan insya Allah sekitar. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri, Pak Gubernur memperlapang urusan dan mempercepat. Yang kami hormati dan kami banggakan, Batang Asai ini yang kami pertama perkenalkan, nama saya Basuki. Kebetulan saya ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk pembangunan irigasi, dan juga beberapa rekan sekalian, Kepala Balai Sumber Daya Air Pak Bambang dan Kepala Balai Jalan Nasional Pak Lurah, Pak Kapolres yang ada, pejabat sipil dan militer di Kabupaten Rolangun ini. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Widodo diamanai oleh beliau. Kami harus segera bekerja, turun langsung berdialog dengan masyarakat kalau ada hal-hal yang memang diperlukan dalam rangka melayani Bapak sekalian. Jadi tugas saya ini adalah melayani. Saya bukan dari partai politik, saya 34 tahun bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum ini. Jadi saya sebagai birokrat di pekerjaan umum. Saya dulu juga Direktur Jenderal Pengairan tahun 2002 yang lalu. Jadi saya ingin melayani Bapak sekalian, dan itu merupakan visi dari Kabinet Kerja sekarang ini, khususnya di bidang KPU-an dan perumahan rakyat sekarang. Nah, kita sekarang di sini dalam rangka pengembangan irigasi. Saya tahu di sini di Batang Asai ini ada potensi minimal 5.000 hektar sawah tak ada hujan. Pengembangan pertanian ini, walaupun ada tanahnya, walaupun ada benihnya, walaupun ada pupuknya, kalau nggak ada airnya nggak akan hidup. Makanya program utama dalam kedaulatan pangan, Ibu Bapak sekalian pasti sudah mendengar dari televisi, diutamakan dalam pembangunan bendungan dan jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi baik padi, jagung maupun kedelai. Saya mempelajari dari laporan-laporan ada potensi tadi 5.000 hektar di Batang Asai ini. Saya sejak dulu sebagai orang pengairan, saya kenal di Provinsi Jambi ini ada irigasi Seulak Deras, ada Rawas, Limung Singkur, ya kan? Ada yang terkenal itu buat saya yang teringat, termasuk Batang Asai. Setelah saya tanya, ternyata mandek, belum berjalan. Bahkan beliau ini sudah kita batalkan saja Pak, karena saya akan ketemu langsung dengan masyarakat. Saya dialogkan dulu, masa sih ada potensi 5.000 hektar kok di sini saja. Jadi kami betul-betul Bapak sekalian kesini ingin tahu bagaimana masyarakat di sini tentang program. Ini bukan program kepentingan pemerintah, tapi juga ingin meningkatkan melayani Bapak sekalian. Saya tadi di rumah dinas Bapak Bupati, dia sudah happy, sudah senang,
karena dari 6 pemilik tanah kita saya kira terus terang saja tinggal 2 yang belum yang masih belum tuntas. Dan bilang oke, saya bisa ketemu. Kalau bisa ketemu, Bapak Ibu sekalian perintahkan saya berbuat apa saja, asal untuk Bapak Ibu sekalian akan saya lakukan. Sekarang Ibu Bapak misalnya mau memarahi saya, silakan. Karena niat saya punya niat baik untuk melayani Bapak sekalian. Tidak ada lain. Jadi saya kira itu Bapak sekalian, saya berharap ini bisa kita lanjutkan pasti. Tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan tinggal 8.000 meter persegi yang masih belum didialogkan atau belum tuntas, tapi beliau yakin dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan saya waktu saya ketemu, beliau bilang nggak usah Pak, beliau sendiri yang akan ketemu. Saya ucapkan terima kasih dan saya ingin pertemuan kita ini kalau memang belum bisa menuntaskan hari ini pasti akan ada dialog lagi. Yang penting semua harus ikhlas bahwa ini untuk kita bersama. Ya? Saya kira itu Bapak sekalian, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan, saya akan jawab kalau bisa. Kalau ada weekend, ada yang lainnya, ya. Dan saya juga sekali lagi saya berharap bahwa ini segera bisa kita sepakati, ya atau tidaknya, bisa kita putuskan. Tidak ngomong 2 tahun ngambang, kan? Saya kira kita harus segera mengambil keputusan. Saya pasti akan ada berada di pihak Bapak sekalian. Saya akan tetap berada di pihak rakyat sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Gubernur silakan cukup. Oke, silakan kalau Pak Bupati. Baik, kesempatan dialog langsung dengan Pak Menteri. Nanti kita catat siapa yang akan bertanya, tunjuk tangan. Nanti dari jauh Pak, kapal Mantan uang menuju ke kota Jambi. Dari jauh Bapaklah datang, alangkah senang asal di hati. Nak dua pantun sering Pak, darbah bukannya rubah ada di rumpun buluh, bukannya sembah sembarang sembah satu jenis buluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Menteri beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Gubernur beserta Bapak Bupati beserta rombongan, yang menjadi pucuk jalur tumbuhan ikan, yang menjadi bukit yang bersering tumbuhan batang Pak. Tentu kok jalan yang dulu selangkah, kok bakato yang dulu sepatah. Maksud dan tujuan sampai ke tanah kami Pak, tentu menyelesaikan benang yang kusut, yang banyak perayut yang teruk. Kemudian daripada itu Pak, izinkanlah kami menyampaikan sepatah 2 patah ulasan dari sambungan tangan, ulasan kata sambungan lidah daripada masyarakat sarto pemilik lahan yang dilewati dan belum Pak. Yang mana 2 tahun yang lalu, kurang 2 tahun yang lalu Pak, kami selaku masyarakat didatangi, yaitu dari dia mengatakan masa itu dari Bandung menuju dan Bandung Pak, bahwasanya desa Pemuncak ini dia mengatakan akan dibangun dan Bandung. Maka dengan itu Pak, kami merasa bangga dan merasa bahagia. Walaupun saat itu baru bercerita, kami sudah merasa bangga Pak. Maka dengan itu tentu satu demi satu sosialisasinya Pak, pertama kali yang disampaikan pada kami ialah tentang air. Yang mana tentang air dia menyampaikan kepada kami, tidak ada menyampaikan kedalaman air dan menyampaikan ketinggian air Pak, dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua, dia menyampaikan kepada kami kegunaan dan mendung itu
bahwasanya dia mengatakan untuk persawahan yang tidak hujan, yang kedua untuk penciptakan sawah baru, khususnya cerminan Gedang umumnya Kabupaten Sarolangun, Pak. Maka dengan itu kami selaku masyarakat serta pemilik lahan sebanyak 76 orang yang dilewati dambut ini sangat mendukung program Pak Presiden serta Pak Menteri, mendukung program Pak Gubernur serta Pak Bupati, Pak. Ini harapan kami, Pak. Dengan adanya kebijakan arif bijaksana Bapak sekalian, mudah-mudahan Pak, kok bunga menjadi putih, kok putih menjadi buah, Pak. Itulah harapan kami. Dengan adanya Bapak membangunkan dambut ini, yaitu desa Puncak Bata Asai ini, mudah-mudahan Pak Bano ketukannya udami itu, Pak, rumput panjang, kerbaunya gemuk, air mengalir, padi menguning, Pak. Rakyat makmur, pemerintah pun aman. Atas kebijakan Bapak demikian, saya mengucapkan terima kasih dengan sedalam-dalamnya. Pak Bano Pantunu, Pak Pantunu kebetulan yaitu Pikoko mengadukan di sungai ini, Pak, anak daripada sungai Bata Asai. Pantunu gini, Pak, sungai Uning anak sungai Bata Asai ke Jambi baru ke Selangor, Pak. Kok berunjuk naklah sampai selesai, kok bangun dulu sampai jadi. Kedua pantun sharing, Pak, kasih dalam kata yaitu berakit barat bunga, Pak. Terima kasih kepada Bapak atas kebijakan dan bijaksana. Akhirnya kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama kami mengenalkan diri yaitu Nanas, dengan ada kunjungan Bapak Menteri ke desa kami. Kalau menurut sejarah belum pernah menteri yang datang ke desa kami. Kalau yang disampaikan oleh artinya bangsa daerah kami, selama dunia termangku lah kami dipijak oleh menteri, Pak. Terlebih maka ini kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Menteri yang telah memberi kesempatan datang dari jauh sampai ke tempat kami. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah rahman karunia-Nya kita bersama pada hari ini dapat berkumpul dalam suasana aman sejuk, yaitu yang di bawah pohon-pohonan ini, dalam rangka pertemuan dengan Bapak Menteri dan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Di sini, Pak, kami berdiri atau kami ini izinkanlah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, yang mana beberapa waktu yang lalu ada didatangi yang mana disampaikan oleh kawan-kawan masyarakat Desa Pemuda, warga negara Indonesia yang baik. Kami sangat mendukung pembangunan APBD 1 dan APBD 2. Kami sangat mendukung dan sangat mengharapkannya. Nah, ini ada dana dari APBN dan APBD 1 dan APBD 2, yaitu bendungan Bata Asai yang dilokasikan di Dusun Bungsu Desa Bapak daripada terutama Bapak Gubernur, Bapak Bupati, artinya yang telah memberi kepada kami rencana, artinya untuk mensejahterakan rakyat kami. Maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Pak. Tetapi dalam pelaksanaan ini, Pak, ada pro kontranya. Ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi itu biasa di zaman sekarang, Pak, di era reformasi ini. Itu sah-sah saja. Ini yang tidak cukup, ini yang cukup. Lebih dulu kami mohon maaf yang sudah dalamnya sebelum kami menyampaikannya. Artinya tidak setuju. 1. Sekali Abdullah, 2. Zakaria, 3. Rifai, 4. Ali Umar, 5. Rafiqah, 6. Cik Nona, 7. Rasmi, 8. Ruslan, 9. Nasri,
10 Anwar, 11 Saiful, 12 Rusnawati, 13 Mesmer, 14 Khadijah, 15 Hajjah Zainah, 16 Niah atau Ramadhaniyah, 7 saya sendiri Pak Marbagi Ajib, 8 Rosmi, 19 Burni, 20 Marni, 21 Intan Suri, 22 Dailani, 23 Maruna, 24 Ursri Pak. Maka ini kami atas meyakini maka Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang kami hormati, di sini Pak ingin kami sampaikan, artinya kami bukan tidak suka atau tidak, artinya menerima pembangunan itu tanpa alasan. Yang mana alasan sebagai berikut Pak. Pertama, lokasinya di tengah pemukiman penduduk, yaitu tempat kita hidup sekarang. Ini lokasinya. Yang mana dengan adanya lokasi di tengah pemukiman penduduk, tentu banyak yang dampak negatifnya Pak. Terutama masjid yang di samping jalan, kira Bapak minta lah dari sini. Bagaimanakah seandainya ini tidak terjadi? Tidak misalkan disampaikan secara rinci bagaimana artinya mau nasakkan atau memindahkan masjid. Bapak sendirilah yang membayangkan bagaimana kesusahan kami seandainya masjid ini dipindahkan. Yang kedua Pak, yaitu SD. SD ini lebih kurang 100 meter dari sini Pak. Andai kata ini terjadi, mau tidak mau SD ini ada imbasnya Pak. Barangkali bisa juga ini dipindahkan. Kalau sekiranya SD ini dipindah Pak, coba Bapak bayangkan, tentu anak yang belajar terlantar, malahan kalau baru 1 bulan 2 bulan bisa tidak belajar. Kalau dia tidak belajar, kita artinya telah menyalahi Pak Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 ayat 1. Inilah yang kami sampaikan kepada Bapak. Berikutnya Pak, dengan artinya dengan adanya lokasi ini di tengah kemungkinan, tentu ada pemindahan penduduk Pak. Pemindahan perumahan penduduk, yaitu dipindahkan. Pemindahan penduduk artinya dipindahkan, yang mana Pak di dalam AMDAL ini tercatat tidak luas bendungan ini, tanah lokasi bendungan ini berkurang 2,38 hektar, yaitu pemilik lahan 25 orang. Nah, di sini mau tidak mau orang 25 orang ini akan dipindahkan. Nah, kalau masyarakat 25 orang ini dipindah, kemana dipindahkan? Seandainya ia ganti rugikah atau ganti untungkah, itu tidak masalah ada. Tetapi untuk Bapak ketahui, daerah kami ini baik di sebelah kiri atau sebelah kanan sudah diakui oleh perusahaan, artinya kebun kelapa sawit. Bagaimana keluarga kami yang 26 hektar ini? Bisa-bisa dia ini hijrah kepada desa tetangga kami. Dia berpisah dengan sanak keluarganya. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang kami hormati. Yang kedua Pak, di sebelah seberang sana ada perkuburan umum. Jaraknya dari sungai ini lebih kurang 50 meter. Dulu Pak, dusun ini seberang. Ini beberapa tahun ini saya pindah di sini. Yang tiga Pak, soal sosial. Sosial dengan adanya rencana pembangunan bendungan Batasari ini
maka masyarakat kami ini selalu mengadakan kelompok-kelompok dan perpecahan-perpecahan. Ini terjadi di masyarakat kami selama tahun 2011 sampai 2012. Ini sudah, artinya sudah terjadi di masyarakat kami. Dan masalah ini Pak, di masalah ini kalau beberapa waktu yang lalu kami sudah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Camat dan Bapak Bupati. Artinya telah melaksanakan, artinya bermusyawarah dengan kedua belah pihak itu, baik daripada setuju atau tidak setuju. Sudah diadakan di kecamatan, sudah diadakan di kabupaten. Namun saja Pak, titik temunya belum sampai. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini kami mohon berakhirlah artinya keluh kesah kami ini. Inilah harapan kami Pak. Kalau masalah politik Pak, dalam masalah ini, jadi pemilik tanah yang 23 orang ini Pak, terus terang Pak kami sampaikan dengan jelas, yaitu selalu tidak, artinya tidak transparan dengan pemilik tanah. Sedangkan yang 23 orang ini sebagian besar Pak di zona 1 tempatnya Pak, di zona 1 di Perumahan ini. Sedangkan dia tidak transparan dengannya, malahan di dalam pengurusan pembebasan atas relatif satu pun daripada yang 23 orang ini tidak dimasukkan atau tidak ada diikutsertakan, sedangkan dia yang mempunyai hak milik tanahnya. Kalau soal tenis Pak tidak kami bicarakan, karena apa? Kami bukan ahli tenis. Yang tenis itu bapak daripada PU. Sebab begini, kalau tenis kami ini artinya orang ini orang kenyataan biasa. Kalau sebelum ini pernah banjir besar tahun 1998, Sungai Daum itu tenggelam Pak, 1,5 meter. Tapi menurut logika kami yang bukan tenis kok, dengan adanya dam ini sekurang-kurangnya 1,5 meter tambah. Tapi kalau kami sampaikan itu, bapak-bapak tenis itu mengatakan tidak banjir, tidak. Oke lah, terserahlah, itu kami bukan ahli tenis. Nah di sini Pak, kesimpulannya kami, artinya selaku pemilik tanah yang 23 orang tadi, yang tersebut dengan hormat, dengan rasa rendah hati menyatakan sejak awal hingga akhir, artinya tidak suka, garis miring, menolak rencana pembangunan bendungan Badamasai di Dusun Benso, Desa Pemuda. Tapi kami mendukung apabila bangunan ini dialihkan, artinya dari permukiman penduduk. Kami 100% mendukung. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Sekarang Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Gubernur perlu kami sampaikan sedikit. Kami artinya satu, masyarakat pada Bapak Desa Memuncak, artinya salah satu daripada wilayah Provinsi Jambi. Kami ingin kondusif hidup di dusun ini Pak. Kami tidak ingin lagi berpecah belah. Kami ingin bersatu. Umpamanya mak kedua adan tu, kalau KID itu sangku dayung, kami nak kemudian serentak setang. Yang mana sebelum ini Pak, pada tahun 2010 itu pemilihan gubernur, kami masih dalam rukun dan damai. Periode 2010-2015 suara di Pemuncak ke 98% untuk Bapak Hadiah. Maka kami mengharap kalau masih pemilihan di tahun 15 ini, 2015 ini langsung berjalan, kami akan pertahankan persentase ini, malahan kami akan tambah. Asal kami ini tenang Pak, rukun, balik
artinya sebab tadi. Nah, inilah Pak yang dapat. Terima kasih Pak Marwalis kunjungan langsungnya ke sini melihat fakta sebenarnya gimana. Tadi kami sempat baca Pak di media online detik.com, itu ada 4 kakak yang tidak setuju. Jadi dengan Bapak datang langsung ke sini, Bapak jelas tahu berapa sebenarnya yang tidak setuju. Apakah lebih banyak yang setuju ataukah yang setuju? Itu terima kasih Pak. Di sini keputusan Bapak, kebijakan Bapak terhadap kami. Pak Zakaria tunjukkan. Pak Zakaria ini memang salah satu pemilik di zona 1 Pak. Beliau tidak ingin dipindahkan karena itu tanah yang beliau tempati sekarang memang hasil keringat, hasil merantau dari Malaysia Pak. Coba Bapak pikirkan, merantau meninggalkan anak istri dalam gubuk, kemudian berapa tahun di Malaysia pulang bangun rumah, sekarang sudah mewah, dia sudah bahagia, sudah punya anak cucu, buah-buahan punya juga. Nah ini yang kita ingin pindahkan ke lokasi lain dari awal atau CD. Di sini kami memang tegas Pak, menolak, itu harga mati Pak, menolak rencana pemerintah membangun bendungan di Desa Bengkulu ini Pak. Jiwa Pak, capek sudah, habis sabar sudah. Di sini kami memang sangat mendukung pembangunan nasional, cuman pembangunan nasional yang bukan untuk mensejahterakan rakyat Peguncak, khususnya dusun Bungsu. Saya rasa bendungan ini tidak ada manfaatnya Pak untuk di sini. Persawahan tidak ada. Apakah ini kondisi darurat sehingga bendungan ini dibangun di sini, terus yang mendapat hasil daerah lain, kecamatan lain? Apakah kecamatan lain itu kalau tidak dibangun bendungan di sini akan kelaparan? Supaya pengairan ini memang dibuat sederhana. Kan dekat sungai. Saat ini yang dapat saya sampaikan Pak. Di sini kami mohon kebijakan Bapak-bapak, Pak Gubernur, Pak Bupati untuk memaklumi keadaan kami di sini. Setidaknya kami bisa seperti kata orang tua saya tadi, kembali seperti biasa. PU dan Perumahan Rakyat beserta rombongan, Bapak Gubernur beserta rombongan, Bapak Bupati. Unik-unik dan kenal coba di dalam gambar yang ada di betul Bapak. Jadi batas sungai di sini. Artinya jangan-jangan kamu buat apa nak menjalankan? Ya yang terkena dam ini kita di depan Pak Bupati, di depan Pak Gubernur. Jadi yang tidak mau itu saya rasa 7 orang 8 orang. Nah itu yang tidak mau. Nah kalau persoalan yang tidak mau tidak dapat diambil tanah dan tidak diurus bukan urusan saya. Saya perlu jelaskan itu orang yang terkena ya. Kalau Mak Fahmi di Munir tidak terkena, ini perlu saya jelaskan ya bapak-bapak ini jangan keliru informasi. Nah saya tidak yang serius dibangun dam ini, oke? Tidak dibangun dia saya tidak ada. Ya apa berbuat? Kalau memang tidak dapat tanah orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dihormati Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak-bapak, nenek mama, bu nenai, alim ulama, jernih pandai di muka masyarakat, ibu-ibu, saudara-saudara, dan hadirin yang berbahagia. Pertama, puji syukur hanya perhatian beliau terhadap daerah kita ini. Juga Pak Gubernur, juga Pak ini, juga Pak Bupati. Beliau ini yang ketiga kunjungannya ke daerah-daerah ya Pak, dan menteri pertama kabinetnya sekarang. Yang kedua masalah harga dibawa dari tim apresial ya. Tim apresial menentukan harga, ditentukan harga dengan 3 zona tersebut. Namun beberapa orang itu masih tetap menolak, dan sekian banyak. Saya baru dengar juga ini data terakhir yang disampaikan oleh Pak Marbawi, sekian banyak orang yang memilih tanah dan tidak setuju. Nah ini tinggal kalau masalah SD, masalah ini saya rasa itu memang perlu dan berkewajiban pula untuk ini. Yang paling penting sekali, data dan kata-kata kita itu
jangan berubah-ubah. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, ya tidak juga. Saya sebenarnya tidak tugas di pemerintahan, saya ini mengajar, cuma membantu supaya usul rukun dan bermanfaat. Dan ini penting. Dan orang memperjuangkan duit untuk pembangunan ini bukan mudah, ya kan? Bukan mudah. Kemudian ganti rugi juga, saya katakan tidak ganti rugi tapi ganti untung di bawah tim apresial yang menetap harga orang yang netral, kan begitu. Nah, ini supaya jangan bolak-balik, saya rasa itu yang paling penting sekali, sebab data yang hari ini saya dengar itu lebih banyak yang tidak setuju dan yang memiliki tanah. Ini problem. Dan ini memang penting untuk memakmurkan masyarakat, dan diharapkan juga masyarakat di sini lebih menikmati yang kita harapkan. Dan orang sebelah hilir itu dapat teknologi dam ini itu membawa kemakmuran, kan, seperti kita dengar di dalam Al-Quran. Nah, tinggal lagi masalah lokasi. Tinggal masalah lokasi yang berbulak-balik, dan kita semua mengucapkan, memberi apresiasi yang sangat besar kepada Pak Menteri, Pak Gubernur telah berkenan datang di sini. Tinggal solusinya seperti apa. Saya dengar survei pertama itu di rantau apa namanya itu? Survei pertama sudah, itu yang kedua di Sebakul, sudah itu baru di sini lagi. Saya di sini saya ikut membantu bagaimana memberi pengertian, memberi penjelasan yang bisa saya jelaskan. Namun keputusan itu adalah di tangan yang menentukan kebijakan juga di masyarakat. Yang jelas tentu pembangunan itu niatnya baik, pemerintah itu niatnya juga baik, dan kita ingin tidak ada yang menjadi korban, menjadi lebih baik itu maunya. Dan saya yakin juga pemerintah tidak akan menelantarkan orang yang ini. Pak Gubernur kan dibilangnya tidak ada niat saya untuk menyengsarakan orang, kan gitu Pak Gubernur ya, masih ingat. Siang malam mikirkan, dan saya dengar juga Menteri Perhubungan juga, beliau ini kadang berjam-jam nunggu mencari duit untuk bangun daerah kita, kan gitu, bukan gampang. Ini sudah lama, jadi masuknya baru sekian bulan masuk ikut bersama-sama. Nah, kalau data yang hari ini kelihatannya agak berubah yang dilaporkan oleh Pak Sarbawi daripada data yang dulu. Nah, itu saya rasa yang paling penting sekali. Bagaimana caranya, tinggal teknis saya rasa, dan kesepakatan prinsip yang paling penting sekali. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan terbanggakan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dirjen Sumber Daya Air, dan camat sekitarnya. Kadang-kadang dijawab kalau sosialisasi. Jadi pertama, lokasi benar itu di Desa Curug Tigo. Itu udah berkali-kali sosialisasi. Ternyata memang kami akui banyak masyarakat yang tidak setuju. Sesuai dengan aspirasi masyarakat supaya lokasi bendung ini dipindahkan ke arah hulu. Nah, kami juga melakukan survei, analisa, kajian teknis. Akhirnya kami memang sebelumnya pernah membuat alternatif juga. Akhir tahun kemarin, maaf, kami sudah orientasinya ke lokasi bendung yang di Dusun Benso. Berkali-kali kami sosialisasi. Terakhir itu kami sosialisasi dan ada kesepakatan waktu itu bahwa kita bicara hanya dengan masyarakat yang lahannya terkenal waktu itu. Yang tidak setuju hanya 6 kepala keluarga waktu itu Pak Mendik. Jadi waktu itu 6 kepala keluarga yang tidak setuju Pak Mendik. Kemudian proses ke sini dari 6 kepala keluarga itu berkurang nih, tinggal 4 kepala keluarga yang tidak setuju. Nah, jadi mungkin kami jelaskan di sini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Margawi. Barangkali mungkin yang masyarakat di sini
bisa saja memang tidak setuju barangkali, tapi tidak terkait dengan masalah lahan. Maksudnya dari begitu kan ya. Jadi masyarakat tersebut tidak terkait dengan lahan, hanya khawatir dibangunnya gedung ini akan mengganggu permukiman sepanjang jalan ini. Itu dikhawatirkan akan dipindahkan. Kemudian yang sudah dulu juga masyarakat ada kekhawatiran memang mengakui karena dengan adanya gedung air akan tinggi dan masyarakat khawatir nanti akan terjadi banjir di hulu, kan seperti itu. Kajian kami itu seperti itu. Nah, jadi kami juga sudah waktu itu membuat animasi dimensi 3 dimensi video. Kalau sayangnya di bendung ini memang ada kenaikan, tapi kami sudah melakukan survei bahwa kenaikan ini tidak mengganggu permukiman, tidak mengganggu permukiman di sebelah hulu. Di sini juga permukiman sini tetap berada di sini permukiman, tidak kalau pindahkan. Mungkin yang kami pindahkan yang hanya terkena saja, artinya rumah itu terkena lahan bangunan, dampak pondasi daripada saluran dan dam. Ini memang terkena ini, mesti juga terkena. Waktu itu kami bicara dengan Bapak Camat, Bapak Kades, masjid ini kan semi permanen. Kami janji, kami gunakan dan kami jadikan kami bangun untuk menjadi masjid yang permanen. Waktu itu, jadi dibangun secara permanen. Yang penting ada jalur saluran di sini lewat, itu aja. Jadi saluran sini lewat, terus kawah hilir. Sawahnya memang di hilir, bukan sini. Sawahnya itu masih 3,5 kilo dari sini. Lalu banyak sawah. Nah, jadi itu perkembangannya secara teknis, dan kami juga tidak mau pembangunan ini juga akan merugikan masyarakat. Kami juga tidak mau. Kami juga banyak pertimbangan, Pak. Dosa kalau kami menyesatkan masyarakat, Pak. Bukan itu tujuan kami, tapi tujuan kami ini untuk menggali potensi lahan untuk irigasi untuk sawah seluas 5.300 hektar. Susah Pak sekarang ini, Pak, cari lahan itu. Dan sekarang ini perlu kami sampaikan bahwa negara kita ini masih impor beras, Pak. Itu kami berkali-kali sosialisasi bahwasanya negara kita masih impor beras. Mau sampai kapan kita impor beras, Pak? Kalau kita tidak beranikan dulu dari sekarang, harus kita beranikan. Kita harus beranikan untuk menciptakan lahan-lahan pangan. Jangan sampai negara kita akan selamanya impor beras, dan itu juga tidak murah lagi ke depan. Itu akan yang ada pun salah akan terjadi pengurangan lahan, alih fungsi lahan. Nah, jadi mungkin itu kami berkali-kali sampaikan Pak Gubernur, Pak Bupati juga, bahwasanya kita ini ada kesempatan, ada peluang, dana sudah disediakan pemerintah, sudah di depan mata. Mohon maaf aja, lahan ini kan sekarang ini sangat dibutuhkan. Bapak Menteri juga ke sini tujuannya adalah untuk menciptakan lahan-lahan baru untuk pangan, untuk sawah, Pak. Jadi yang kami lihat itu secara global ada 3 kecamatan memang. Nah, jadi itu mungkin perkembangannya ke sini. SK memang Bapak Bupati sudah mengeluarkan, cuma data harga juga bukan Pak Bupati yang menghitungnya, bukan Pak Bupati, tapi ada tim independen. Tim independennya juga tidak akan memberikan Bapak Ibu sini, tidak akan. Nah, jadi barangkali mohon kita ini ya, apakah itu sekarang ini kita ini mau berkorban nggak gitu? Kita ini mau berkorban untuk masyarakat yang lebih luas. Kita ini mau berkorban untuk bangsa atau tidak? Sekarang mungkin barangkali begitu aja, Pak. Barangkali begitu. Mudah-mudahan maaf kalau ada yang salah. Tujuan kami adalah semuanya ingin Bapak Ibu semua di sini tidak berkenan, artinya ya menerima. Barangkali mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ya. Menteri PU sebelumnya, ini bukan membanding-bandingkan. Kemudian Menteri PU yang sekarang baru diangkat, baru dilantik berapa hari, sudah datang ke Jambi. Bagi saya luar biasa, Pak Ibu sekalian. Saya terima kasih sekali Pak Menteri datang ke Jambi. Banyak manfaatnya beliau datang. Insya Allah beliau seperti Nabi Khidir. Kalau masuk kota, kalau masuk hutan, hutan itu jadi desa. Kalau masuk desa, desa itu akan menjadi kota. Itu yang kita harapkan. Apalagi beliau adalah orang dari bawah, orang lapangan, bukan dia capek datang sini, malahan sangat enjoy. Sekali ini terima kasih. Datang ke Selambung pulang. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati saya teruskan, yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Menteri tadi beserta Pak Dirjen dan Pak Staf banyak yang ikut dampingi beliau. Kemudian Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, para pejabat dari provinsi dan kabupaten yang hadir, Pak Camat, Pak Kepala Desa, alim ulama, cedik pandai, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, hadirin yang berbahagia. Kembali masalah dam ini sebenarnya. Dam ini dulu diperjuangkan rencana pembangunan cukup panjang. Dari awal saya jadi bupati dan Pak Cendra wakil bupati pada saat itu. Sudah dilanjutkan oleh Pak Bupati dan dananya cukup besar Pak sekalian. Ini Pak Menteri ini dari kepentingan dan Pak kita capaknya kebaik, ya. Dan bagi dia ada masalah. Cuma bagi dia datang ke sini, beliau ingin mendengar langsung apa masalah kita. Kita tuh jangan merasa curiga gitu. Cuma lah kita ini orang agama, bukan adat kita sorak menyorak ini ya. Bertengkar sesama kita, nggak ada adat kita seperti itu. Malu. Cuma saling tengok rasa kalau berapa agama. Kemudian juga ada punya etika, Bapak Ibu sekalian. Saya itu orang situ gitu. Dan nama Lubu Resam daerah Pemuncak dengan Segabang nih, Cik Pendi, Cik Pendi, adik angkat bapak saya. Jadi saya tahu betul, kompak. Kalau kamu udah setuju, bakal nyusah kamu. Saya nomor 1 melarang. Tapi dia menyusahkan kamu itu pertanyaannya sekarang. Dia dengar dari segi teknis. Kita yang tahu kau orang teknis. Saya di rumah yang rata-rata kata ibu-ibu kemasam. Kalau bakal nyusah kamu jangan. Saya dulu begitu kata. Tapi dengar dulu. Mungkin banyak manfaatnya. Dari sisi Tuhan juga Allah mengatakan yang buruk kata kita belum tentu buruk nanti. Kadang-kadang itu yang terbaik. Yang baik kata kita mungkin belum tentu itu baik, mungkin itu yang terburuk. Jadi saya minta pengertian, coba nanti direnung baik-baik. Jangan nanti hasut menghasut saya di sini. Kita tidak ada orang lain. Kamu sekampung kau sudah ribut-ribut, apa artinya? Jangan mengatakan orang gitu ya. Tolonglah. Dam ini biayanya cukup besar. Mungkin manfaat untuk kamu udah ada, kata dikatakan sawah segala macam. Tapi kita memberi kesempatan untuk mempanggil orang banyak saja, itu sudah amal bagi kita. Insya Allah amal jariah. Walaupun itu dengan Insya Allah. Ada yang gali kepala tidak setuju. Udah depan gali kepala. Jadi tolong ya Bapak sekalian direnungkan baik-baik lah ya. Jangan cepat memutuskan tidak setuju. Kalau hari ini Pak Menteri ini akan memutuskan iya atau tidak. Kalau kamu tidak setuju dia akan putuskan, dia akan pindah ke tempat lain, tidak ada lagi untuk apa bantu orang selanjutnya. Ya, jadi kalau pikirkan jangan hanya berpikir sesaat. Kita ini bakal mati semua, ini lah tua-tua, saya juga lah tua. Kalau 60 lebih 50, kalau bisa nanti anak-anak cucu kita ada manfaatnya dam ini. Sekarang tinggal kayak ini kamu kan coba datang ke sini, Pak Gubernur. Oke kami, coba kami minta buat jembatan ke seberang. Langsung saya setuju. Itu boleh lah kalau itu kontraknya. Ini langsung mata udah setuju lagi itu tidak cocok kalau itu. Coba atau ini Pak Gubernur kami siap. Tapi kami minta bantu masjid, bangun masjid yang lebih besar dari ini. Kita bangun. Atau pindahkan istri atau kembali itu kompensasinya diharuskan bukan langsung nolak. Ini jalan aspal aspalnya sampai ke tengah saya insya Allah. Ya, mulai dari Simpang Pelawan, ada di beton malahan. Kok tak tahu nolak itu jadi ibu hati kami senang hati.
Ini Pak Menteri setengah mati. Bapak sekalian, bukan apa, ikhlas ya. Kepingin rakyat itu senang. Kapal listrik sudah punya jalan, aspal, ada lagi sumber makan nasinya, berasnya banyak nanti. Walaupun mungkin padi itu nanti di lubuk resam, tapi dampaknya sekarang ada. Tolong, ya, tolong nanti dipikirkan. Coba kompensasinya itu, Pak Menteri, kami minta ini. Minta, bisa tak? Sudah. Siapa tadi bahasa kami? Marbawi. Jangan matok-matok bang, itu dipikirkan baik-baik. Rapatkan malam itu dengan masyarakat. Apa yang kita minta harapan Pak Gubernur dengan Pak Bupati? Ya matok. Kalau sekedar rumah saya kok yang kerja Malaysia tadi itu kerja. Apa maka itu nak lebih elok dia sekarang gitu bang? Jangan tidak percaya dengan pemerintah. Pemerintah itu bikin rakyat supaya lebih baik. Di Jawa itu gedung ngompol itu satu kampung dipindahnya rela ya. Dia pindah keluar. Nah, itu kan ada pindah kampung Aida. Cuma kalau dipikir lagi lah, jangan terlalu cepat putuskan. Kok yang dia tidur padahal nanti kalau tunggu kalau kalau tunggu kalau kau matok dan naknya anda bisa. Ya, jangan nggak bisa seperti itu. Pemerintah itu sebenarnya bisa keras, tapi kan nggak gunanya gitu. Kan ini untuk kepentingan orang banyak, kemaslahatan umat, bisa pemerintah lakukan. Jadi sekali lagi kita hargai Pak Bupati, Pak Menteri ini datang ke sini. Tadi Pak Menteri tadi dapat informasi mudah-mudahan dalam mobil beliau bilang saya Pak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa lancar. Waktu ini proyek 5.000 hektar potensi sawah yang akan kita air. Luar biasa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Selatan dan Provinsi Jambi. Iya Pak Menteri, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Saya bilang begitu sama beliau. Nanti sesudah ini beliau akan melihat dam putur lagi. Yang selama ini belum selesai-selesai itu mungkin akan tuntaskan. Sebab kepangan kita semakin sulit sekarang. Kita tidak naik-naik, batas surah, ya. Kita turun terus. Jadi itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang harapan saya kepada kita semua. Tolong sekali lagi dipikirkan matang-matang baik-baik. Jangan cepat-cepat memutuskan. Itu tidak baik, tidak bagus, tidak patut, tidak bagus. Itu nih meninggalkan hidup ini kalau untuk orang banyak, untuk masyarakat, untuk anak cucu kita. Yang bodoh-bodohnya apa gawe bakal datang? Kalau tidak ada jalan hidup kesejahteraan dia. Nah, ini berpikir seolah kampung ini bakal habis kalau bukan begitu. Ini teknis. Nah, terus saya kalau kampung ini habis saya tidak setuju. Saya pertama kali melarang membangun itu dam ini. Kalau kampung ini bakal habis. Coba ada membangun. Kan ada nganggu kampung enggak kan? Nah itu. Bukan ngambil Allah bertanah ada berganti. Namanya kayak itu pun tidak dakwah. Susah. Saya rasa itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri yang cukup kami banggakan, yang terhormat Bapak Gubernur dan Pak Bupati dan seluruh Bapak yang hadir di sini. Di sini Pak, kami ingin menyampaikan sedikit Pak. Kami sangat prihatin tentang masalah Damko karena tempatnya kan di tengah dusun. Waktu bulan puasa kemarin kami tidak ada wangi di masjid itu. Pecah-pecah lah. Lalu 2 tahun juga kami tidak banyak tak setanya wangi dalam sini. Jadi yang dilapor orang itu Pak, itu palsu. Jadi sekarang ini untuk lebih menjelaskan lagi dengan Bapak. Bapak kirimkan orang tunjuk mana punya kawan, mana punya B, punya si A. Itu yang lebih kurang lagi. Sosialisasi yang selama ini Pak, yang dia jumpa Pak Haji Helmi, itu yang ditulis di bawah itu Pak, kertas kosong, ada meterai 1 genti untung. Siapa yang bikin, dikasih uang 100.000. Itulah sosialisasi. Saya belum pernah diajak sosialisasi. Karena dia tahu saya orang tidak mau. Mesti dengan pertama, kami yang pemilik lahan belum pernah undang, kami tidak pernah undang. Nah, jadi kami berharap dengan Bapak, kalau memang Bapak ingin memikirkan nasib masyarakat rakyat kecil, watas perahu sampai ke Batangan saya itu 40 kilo lebih Pak, yang kosong, tidak ada desa. Bangunkan di sana Pak. Ya kami datang.
kelima tingkat silakan, kami mendukung. Tapi kalau di tengah pemukiman masyarakat Pak, kami aku suatu pribadi minta dengan Bapak, dengan kepala 1 dari 10, saya ikhlas mati mempertahankan rumah tangga saya. Pak, sekarang ini getah keempat di dusun kami. Yang 4 pasang aku langsung, anak mana yang kuliah, mana yang sekolah. Kena pindah lagi, kena ketidur itu susu lagi lagi pindah. Minta maaf kalau ada yang bingung, aku minta maaf. Memang ini kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim ulama, ini mama, ibu bapak sekalian yang saya hormati, kami sudah mendengar semua. Pertama mungkin ada yang ingin saya sampaikan, mungkin ada salah pengertian antara dam atau bendung dan bendungan. Yang kita mau bikin ini bukan bendungan, tapi bendung. Okay? Beda ibu bapak sekalian ya. Bukan bendungan yang kayak apa, bendungan Jatiluhur yang nanti punya apa, tampungan. Ini tidak. Tampungannya ya ada di sungai itu sendiri, tidak lebih dari sungai. Ya, jadi bendung ini hanya membendung sungai, terus mengalirkan air ke saluran irigasi. Jadi beda. Kalau tadi saya dengarkan kan bendungan, sehingga di pengertian ibu bapak sekalian yang saya khawatirkan, dipikir ini apa, diperkirakan atau dikira mau membangun bendungan yang mempunyai luasan tampungan sehingga menenggelamkan masjid dan sebagainya. Tidak ibu bapak sekalian, ini bendung. Ya, tampungannya ya di sepanjang sungai itu sendiri, tidak lebih dari badan sungai. Itu dia hanya menaikkan sedikit baru supaya bisa mengalir di saluran. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, pasti kami tidak akan menyengsarakan rakyat. Okay? Tidak. Jadi tadi Pak Umang bilang tidak ada yang dipindahkan kecuali yang di tapak bendung ini. Yang dilayani tetap. Okay? Ibu kalau Bapak sekalian kalau mau bikin masjid yang lebih besar dari itu, desain sendiri yang saya bangun. Okay? Didesain sendiri oleh warga. Mungkin ada arsitek di sini, saya pasti percaya ada arsitek, dibikin yang lebih baik karena itu musola atau masjid tempat kita ibadah. Silakan bikin. Okay? Itu dampak positif dari adanya kegiatan ini. Okay? Kalau sekolah sekarang ada berapa kelas? 6 kelas, bikin 10 kelas kalau mau bikin. Itu dampak positifnya. Ini bukan saya mengambil hati bahwa sekarang tidak ada urusan saya. Okay? Tapi itulah dampak sosial dari adanya kegiatan ini. Kalau ibu bapak sekalian butuhkan. Oke? Kalau itu makanya tadi saya tidak akan putuskan sekarang karena masih ada pro kontra. Saya akan serahkan pada Pak Bupati. Putuskan sendiri. Saya akan ikuti ini. Jadi saya itu saja Pak. Saya ikhlas-ikhlasan saja bekerja. Tapi pasti tidak kegiatan ini, proyek ini tidak akan menyelesaikan. Kita tidak membantu untuk menyelesaikan ibu bapak sekalian. Ya. Tolong dipikir, menjadi bapak tadi. Tolong dipikir lagi, direnungkan, didiskusikan. Jangan pecah. Saya pernah begitu juga bapak di kompleks saya, rumahan mau dibikin rumah sakit mitra keluarga di Bekasi Timur. Saya tinggal di Bekasi Timur. Ya. Itu juga pecah warganya. Karena ada yang setuju, ada yang enggak mau dibikin rumah sakit mitra keluarga. Akhirnya ada jalan keluar, kita minta air yang mama yang harus masuk, kemudian apa, limbah rumah sakit harus di-treat dulu, akhirnya kami bisa menerima. Tapi kami rukun kembali, padahal hanya 40 keluarga itu. Jadi saya sadar betul kalau itu menjadi, mohon maaf betul, kalau itu menjadi perpecahan, ada yang saling curiga, ya. Tapi sekali lagi bapak sekalian, saya ditugasi Pak Presiden untuk melayani bapak sekalian. Kalau bapak sekalian tidak mau saya layani, nggak masalah. Okay?
clearkan, kami tidak akan mengsalahkan Bapak sekalian. Kalau Ibu mau bikin masjid yang lebih baik, Bapak desain sendiri, sepakati sendiri, gambar sendiri, ajukan pada Pak Bambang ke saya. Mau sekolah yang lebih baik, silakan. Pikir betul, mumpung ada kegiatan ini, tidak mudah Ibu Bapak sekalian berkompetisi dengan daerah kawasan. Ada lebih dari 400 kabupaten di Indonesia ini yang berlomba-lomba juga minta untuk kegiatan-kegiatan yang ini. Mungkin jalan, mungkin irigasi, mungkin rumah, macam-macam, mungkin kawasan, pemukiman dan sebagainya. Itu kami tidak bisa melayani semuanya, pasti ada kajian-kajian prioritasnya. Kebetulan ini ada di sini, manfaatkan. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Okay? Saya akan ikutin nanti apa yang mau diputuskan di Bapak sekalian, tapi jangan sampai pecah keluarga kampung ini. Sepakati yang baik. Saya kira itu Pak Gubernur. Oke? Ada tambahan Pak Dirjen, Pak Bupati. Itu saya mohon maaf. Oke, silakan. Bapak Menteri PU, Sarmohan yang saya hormati, Bapak Gubernur, staf yang saya hormati, Pak Bupati, beserta staf yang saya hormati, kemudian Bapak Sekjen Pengairan, Dirjen Pengairan, dan juga Bapak Ketua Balai Sumatera 6 yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang cerah ini kita berada di tempat yang sejuk, yang ada pohon-pohonnya, yang mudah-mudahan ini tahu karena ini ada selebaran juga kayak, jadi saya belum bisa memutuskan. Memang masih biasa lah ya gitu kan, ada pro kontra gitu menurut saya. Ini akan didialogkan terus. Ada data ini katanya juga ada selebaran apa ini saya nggak tahu. Jangan sampai mengadu domba masyarakat. Jangan. Tidak ada gunanya kita bangun kalau mengadu domba masyarakat. Ini kan ada beberapa juga bangunan irigasi yang menggunakan dana APBN dan sampai hari ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan itu prosesnya masih terus berjalan. Apakah itu nanti akan ditinjau ulang Pak untuk kegiatan seperti itu? Oh iya, ini saya juga mau tadinya Pak Gubernur bilang mau di mana? Kalau kita lihat di Morsingkut, kita akan lihat ya dengan program Nawacita Pak Jokowi ini memang kita harus fokus di irigasi. Yang belum selesai akan segera kita selesaikan, yang belum dimanfaatkan akan segera kita manfaatkan. Okay? Nah, untuk target kita Pak, untuk dari dam ini sendiri akan dikasih batas waktu untuk pembangunannya Pak? Saya tadi berharap akhir bulan ini atau Desember sudah ada kesepakatan. Satu Pak, pembangunan ujung Jabung Pak, pembangunan pusat daerah dari pusat untuk pembangunan ujung bandara ujung Jabung Pak, pelabuhan ujung Jabung. Oke, tadi Pak Gubernur juga diskusi dengan kami di mana di mobil. Nah, ini berhubungan dengan yang disebut dengan tol laut, ya, visi tol laut, visi negara kita sebagai negara maritim. Deep Seaport ini Pak Gubernur sudah ke Kementerian Perhubungan untuk memasukkan Ujung Jabung menjadi salah satu pelabuhan Deep Seaport. Kalau itu nanti dibangun oleh Kementerian Perhubungan, PU akan mendukung akses ke pelabuhan tersebut, panjang 42 km. Untuk jalan ini Pak, untuk jalan? Ya kita lihat dulu nanti. Iya, kalau tol Sumatera yang ditugaskan kepada salah satu BUMN kita yang sedang mau berjalan adalah Medan Binjai dan mana itu? Palembang Suralaya. Itu yang menjadi prioritas karena memang yang lalu lintas perharinya sudah sangat padat. Itu yang
ini dulu saya hanya proses dari KAO sendiri. Upaya dari pemerintah pusat untuk mendorong seperti apa? Kalau kami dari pemerintah pusat, khususnya saya mantan Dirjen Penataan Ruang, saya pasti akan minta Pak Gubernur dan Pak Bupati untuk menertibkan itu. Ya, memang kita percuma atau bukan percuma, akan bahaya kita bikin bendung, bikin saluran kalau kawasannya tidak dirawat. Erosi ini pasti erosi besar ini, warnanya aja coklat kayak gini. Ini dampak dari peti, ya kan?